A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kesehatan sehat jasmani, lebih-lebih sehat rohaninya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu dengan judul niat atau kemauan. Berkaitan dengan kemauan atau niat tersebut, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya segala amal apapun atau sahnya dari berbagai macam amal-amal itu yang terpenting dan tergantung dari apa yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Segala macam apapun yang akan kita kerjakan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Berbicara tentang niat, itu tentunya letaknya ada di hati, bukan di akal jasad jasmaniah ini. Mengenai niat itu tergantung daripada kemauannya hati, dan letaknya ada di hati, bukan di akal ini. Semua pekerjaan dan apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang terjadi di dalam diri kita ini, itu barometernya adalah niat. Harus berdasarkan dengan niat, harus berdasarkan dengan kemauan. Jika tidak ada niat, jika tidak ada kemauan, hal ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi sesuatu tindakan itu manakala tidak ada kemauan atau tidak ada niat. Karena niat itu adalah merupakan sebuah kemauannya hati yang akan dilakukan. Itu artinya belum terjadi. Kalau namanya niat itu berarti belum terjadi sesuatu. Baru niat, baru mau, baru akan. Berarti belum terjadi. Dan di mana di sini itu tergantung daripada isi di dalam hati kita ini. Bahwa kemauan itu, niat itu milik siapa? Apakah niat itu miliknya hawa nafsu atau niat itu miliknya Allah? Dan yang tahu adalah diri kita sendiri. Apakah
suatu niat, suatu kemauan itu didasari dengan nafsu atau karena lillah. Apakah niat itu miliknya nafsu atau miliknya Allah? Tergantung duduknya hati panjenengan ini posisinya ada di mana. Apakah hati panjenengan ada di taholi, tahali, atau tajali? Jika kita ini, hati kita duduknya masih di taholi, berarti niat itu masih ada dorongan hawa nafsu, masih terselip dengan bujuk rayuannya iblis. Itu kalau posisi hati kita masih berada di taholi, masih kental dengan keadaan makhluknya ini. Apakah diri kita ini bisa bertajali? Dan semuanya itu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Dan untuk mengarah yang benar, untuk memiliki niat yang benar, kita ini harus duduknya hati itu bertajali pada Allah. Harus bisa melepaskan diri dari pengakuan-pengakuan makhluk tersebut. Itu baru dikatakan niat itu yang benar. Karena jika kita ini sudah bisa melepaskan diri dari pengakuan-pengakuan makhluk tersebut dan bisa bertajali pada Allah, itulah yang dikatakan Rasulullah bahwa itu niat yang baik dan niat yang benar. Hati kita harus bisa menanamkan di dalam hati ini bahwa kehendak, kemauan, atau niat itu sendiri adalah kehendaknya hidup yang memiliki nama Allah itu dan bukan makhluknya. Kita harus bisa menetapkan di situ bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, yang akan terjadi, yang diniatkan, itu adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal ini saya katakan tergantung diri kita ini, apakah diri kita ini, manusia ini sudah bisa makrifat Allah atau belum. Ya kalau belum, ya tidak mungkin bisa melepaskan keakuan makhluk, itu tidak mungkin. Karena yang namanya makrifat, yang dikatakan makrifat, itu semuanya ada ilmu, ada pembimbingnya. Jika kita tidak mau mempelajari, tidak mau mengetahui tentang ilmunya, ya tidak mungkin bisa melepaskan keakuan makhluknya, itu tidak mungkin. Kecuali bagi mereka-mereka yang dikatakan sebagai ahli zuhud, itu pasti bisa mengenai kehendak, kemauan, atau niat itu adalah niatnya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi saudara-saudaraku yang golongan ahli zuhud. Hati kita harus bisa mengarahkan kepada Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam agama Islam dikatakan memiliki niat yang benar, dikatakan memiliki niat yang betul,
Anda ini harus bisa duduk di tajalli Allah. Dan sesungguhnya Allah itu, saudara-saudaraku, tidak melihat jasad jasmania ini seperti apa. Tetapi Allah itu melihat hati hamba-hambanya. Melihat hati daripada manusia itu. Apa niatnya di dalam hati manusia itu? Apakah bisa melepaskan keakuan makhluknya atau belum? Jika belum bisa melepaskan keakuan makhluk dan duduknya masih di taholi, maka niatnya itu, kemauannya itu belumlah dikatakan benar. Benar menurut siapa? Ya benar menurut kacamata hakikat, benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang hatinya ingin di dunia, hatinya ingin dunia atau kesenangan-kesenangan dunia, ya pasti akan mendapatkan dunia itu. Seperti halnya saya ini mau menuju kepada seseorang. Ya pasti yang didapatkan itu adalah seseorang itu alias makhluknya. Dan ini ada kaitannya dengan hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dikarenakan apa hijrah tersebut? Dikarenakan di kota Mekah itu beliau pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau dihabisi oleh kelompok-kelompoknya Abu Jahal, mau dihabisin kelompok-kelompoknya Abu Lahab dan kawan-kawan itu, yaitu kafir Quraisy. Dikarenakan dianggapnya bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di mata mereka itu salah dan menyesatkan. Itu anggapnya orang-orang kafir Quraisy. Makanya beliau Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu hijrah. Bukan hanya hijrah jasad jasmaniah ini saja, tetapi hijrahnya hati. Jika manusia, jika kita ini niatnya hanya dunia saja, ya pasti yang didapatkan hanyalah dunianya saja. Tetapi jika niatnya kita hanya karena lillah, hanya karena Allah yang memiliki dunia ini, pasti dua-duanya akan didapatkannya. Itulah perbedaannya saudara-saudaraku. Jika niat kita itu hanya sekedar dunia, maka kita tidak mungkin dirahmati oleh Allah. Tetapi kalau jika di hati kita diniatkan karena lillah, karena Allah sudah berjanji akan memberikan rahmat kepada hamba tersebut, mendapatkan kasih sayangnya tersebut, dunia pasti akan mengikuti. Dan semuanya itu tergantung daripada niatnya hati masing-masing. Niatnya hati diri kita ini. Kalau niatnya diri kita ini hanya dunia saja, otomatis apa yang didapatkan itu tidak mungkin bisa barokah. Niatkanlah hijrah karena Allah
dan jangan karena makhluk. Karena jika niatnya hijrah karena makhluk, kita ini tidak akan pernah mendapatkan suatu keberkahan. Mengenai niat, kemauan atau kehendak, posisikanlah hatimu ini bertajali mutlak kepada Allah. Agar kita ini mendapatkan suatu rahmatnya, sesuatu rohimnya. Karena niat itulah, karena Allah itulah yang dikatakan niat yang benar. Seperti halnya kalau kita ini melakukan dalam ibadah sholat. Karena kenapa sih setiap ibadah sholat itu, khususnya saudara-saudaraku yang Islam, yang Muslim, itu kalau mau melakukan ibadah sholat itu diakhiri dengan niatnya, itu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Yang dimaksud itu lillahi ta'ala itu karena Allah itu, bahwa semuanya kehendak, semuanya kemauan, ataupun apapun itu hanyalah perannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini tidak memiliki peran sama sekali, saudara-saudaraku. Ibarat kata manusia ini sebetulnya seperti laksana patung. Yang namanya patung itu tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Jangankan memberikan manfaat, bergerak saja tidak mungkin, namanya patung. Nah, jadi mengenai niat, mengenai kemauan atau kehendak, itu akukanlah Allahnya yang bisa segala-galanya. Akukanlah hidup itu yang segala-galanya. Hidup itu di mana? Ya, hidup itu di dalam diri Anda sendiri, termasuk di luar Anda sendiri, dan juga meliputi seluruh alam semesta ini, baik yang gaib ataupun yang dianggap nyata. Jadi niat itu karena Allah atau karena nafsu? Biar tidak ada tendensi atau tidak ada nafsu, maka lepaskanlah, hilangkanlah rasa kemakhlukan itu yang bisa, yang memiliki niat, yang memiliki kemauan, yang memiliki kehendak. Itu lepaskan, keakuan makhluk itu lepaskan. Tapi tanamkan, tancapkan keakuan hidup yang memiliki nama Allah, bahwa yang memiliki niat, yang memiliki kehendak, kemauan, itu hanyalah Tuhan yang maha segala-galanya. Itulah saudara-saudaraku, dari niat karena nafsu atau karena Allah. Jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini mengenai tema niat dan kemauan itu tergantung diri kita ini, diri panjenengan ini sudah ma'rifat Allah atau belum. Jika belum bisa dikatakan ma'rifat terhadap Allah si hamba itu, maka niat itu pasti ada tendensi-tendensi
pasti ada sebuah modus. Walaupun mereka dikatakan bertakwa menurut orang, walaupun dikatakan mereka itu jamaahnya banyak, walaupun dikatakan mereka dianggap syekh, dipanggil syekh, dipanggil bah ngalor, bah ngidul, tetapi jika dirinya masih melekat rasa keakuan makhluk yang bisa, yang mengaji, maka niat itu pasti ada tendensi modus tentang urusan-urusan duniawiyah. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya daripada kita ini belajar kerohanian. Pentingnya kita ini belajar kepada guru akhirat. Untuk itu saudara-saudaraku, niatkanlah karena lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, agar diri kita ini menjadikan sebuah bagian dari kekasih-kekasihnya Allah, yang selalu mencintai Allah, yang selalu bersenggama terhadap Allah, bermunajat terhadap Allah. Selalu kumandangkanlah zikir sirul asror. Dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda aktivitas, lakukanlah zikir sirul asror, kumandangkan zikir sirul asror dalam niat ataupun kemauan itu bahwa yang bisa segala-galanya, yang memiliki kehendak atau apapun hanyalah mutlak hidup yang memiliki nama Allah. Untuk itu saudara-saudaraku, cukup sekian pada kajian tausiah hari ini. Semoga walaupun sedikit menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.